Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom perkuliahan pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Rayu Rahwani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang kebijakan pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, praktek pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, kebijakan pembangunan di Indonesia, serta praktek kebijakan pembangunan di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah Tengku Sakinah Handria 22354023, Sevia Rindianti 22022114, Rifda Ningsi 22018063. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembacaan materi yang dibacakan oleh Saudari Rifda Ningsi. Kepada Saudari Rifda Ningsi kami persilakan. Pengertian tentang pembangunan ilmu dan teknologi di Indonesia serta praktek pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, pengertian kebijakan pembangunan. Pengertian ilmu adalah pemahaman mengenai suatu pengetahuan yang mempunyai fungsi untuk mencari, menyelidiki, lalu menyelesaikan suatu hipotesis. Dua, pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu yang diketahui ataupun disadari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Tiga, pengertian teknologi. Teknologi adalah suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Dampak negatif dari iptek: 1. Merusak moral. 2. Menimbulkan polusi. 3. Membuat orang semakin malas. Dampak positif iptek dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi manusia, dapat membuat segala sesuatunya lebih cepat dan mudah, dan juga dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Contoh perkembangan iptek: 1. Siaran televisi. 2. Internet. 3. Transportasi. 4. Bidang industri. 5. Teknologi jaringan seluler. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifda Ningsi. Untuk pembaca materi kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Tengku Sakinah. Kepada Tengku Sakinah kami persilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang praktek pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, industri dirgantara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia yang pertama ada di sektor industri dirgantara. Hal ini dimulai ketika Presiden Soekarno memanggil B.J. Habibie pulang ke Indonesia setelah beliau lulus dari Universitas Aachen di Jerman, yang merupakan ahli aeronautika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia yang kedua ada di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan Indonesia dalam bidang ini ditandai dengan diluncurkannya satelit milik negara, yaitu satelit Palapa pada tahun 1976. Next. Yang kedua, revolusi hijau. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia selanjutnya adalah revolusi hijau. Pada perkembangannya, Indonesia menjadi negara swasembada dengan perkembangan pertanian yang sangat baik dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Program tersebut dikenal dengan nama Panca Usaha Tani atau 5 Usaha Tani. Next. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan dapat mengacu pada berbagai jenis pemahaman. Pertama,
bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyediakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah independensiasi ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tengku Sakina. Untuk pembaca materi ketiga yaitu kepada Saudari Sevia Rindianti. Kepada Saudari Sevia Rindianti kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal yang pertama yaitu adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan. Yang kedua, negatif dapat menimbulkan perubahan dengan cara pandang manusia tentang kehidupan. Mohon maaf, yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan maaf Kak, slide-nya di sini nggak ada settingan kayaknya. Udah nampak? Nampak. Kalau kecil. Jaringan kakak putus-putus ya kak? Ya, di sini slide-nya nggak muncul. Iya, jaringan tuh yang Bentar, Kak. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif dapat ditimbulkan kemajuan IPTEK yaitu lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup. Ada perkembangan negara politik, nilai khas Indonesia dari yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas. Yang mana moralitas sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk memajukan atau mencapai tujuan nasionalnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Next. Selanjutnya, terkait kebijakan pembangunan Indonesia. Yang pertama, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Yang kedua, pembangunan, yang mana pembangunan sendiri adalah proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka kesulitan ekonomi masyarakat. Next. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Sevia Rindianti. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sevia Rindianti. Untuk materi terakhir yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. D. Praktek kebijakan pembangunan di Indonesia. A. Strategi pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui 3 dimensi pembangunan, yaitu pertama, dimensi pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental. Kedua adalah pembangunan sektor unggul dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Serta ketiga adalah dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk itu, kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. B. Strategi strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan wilayah dapat berhasil secara optimal. 1. Alokasi sumber daya yang lebih seimbang. 2. Peningkatan sumber daya manusia di daerah. 3. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. 4. Pelayanan masyarakat yang efisien. Contoh pembangunan di Indonesia. 1. Di bidang transportasi. A. Kereta. B. Bandar udara. 2. Pengembangan wilayah dan kawasan. A. Kawasan. B. Perumahan. 3. Infrastruktur sumber daya air. A. Bendungan dan irigasi. B. Air bersih dan sanitasi. C. Tanggul pantai. D. Program pembangunan perekonomian di Indonesia selaku negara berkembang, yaitu A. Adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat. 2. Adanya pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai. 3. Adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan pemukiman. 4. Adanya kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. 6. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. 7. Meningkatkan tabungan dan investasi. 8. Mengembangkan kegiatan ekonomi. 9. Menyediakan infrastruktur yang menunjang. Masalah yang menjadi masalah dalam pembangunan di Indonesia. 1. Tingginya tingkat pengangguran. 2. Rendahnya tingkat kehidupan. 3. Tingginya baik, saya lanjutkan lagi. 3. Tingginya pertambahan penduduk. 4. Pasar dan informasi yang tidak sempurna. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahrial Syarbaini 2003 harus memperhatikan konsep sebagai berikut. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional perubahan. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila, norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasi. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.